Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam keadaan sehat, dalam sukacita, dan dalam kelimpahan berkat yang berasal daripada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu terdapat dari kitab Hosea 10 ayat yang ke-1 sampai ke-15. Masuk dalam perikop hukuman karena penyembahan berhala dan Tuhan kecewa terhadap Efraim. Saya akan membacakan Hosea 10 ayatnya yang ke-1. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hosea 10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-15, saya mengambil tema, peliharalah buah yang baik. Saudara-saudara, kitab Hosea menggambarkan situasi bangsa Israel yang menggemaskan, di mana sebuah generasi yang meninggalkan Tuhan, mengabaikan hukumnya, dan terjerumus dalam penyembahan berhala. Sehingga Allah memakai Hosea sebagai penyambung lidahnya untuk menegur umat itu dengan begitu keras, dengan berbagai pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi teguran itu tidak membuat mereka menjadi lebih baik, malah semakin bertambah-tambah pelanggarannya. Seharusnya kemakmuran yang dicapai Israel pada waktu itu bisa membawa relasi atau hubungan lebih dekat dengan Allah. Tetapi sebaliknya, kemakmuran lebih membawa Israel itu justru semakin jauh meninggalkan Allah. Hal ini terjadi karena Israel beranggapan Allah mereka hanyalah Allah padang gurun, bukan Allah pertanian. Mereka menganggap kesuburan manusia, ternak, pertanian tidak berasal daripada Allah, tetapi berasal dari dewa kesuburan Kanaan, yaitu Baal. Nabi Hosea mengilustrasikan dosa dan kekejian Israel seperti pohon anggur yang kena penyakit, yang menghasilkan buah yang buruk. Pohon anggur itu dikatakan tumbuh sangat riap, artinya bertambah besar dan bertambah banyak, dan juga menghasilkan buah yang banyak. Tapi sayang, ia menghasilkan buah yang buruk. Padahal pohon anggur itu tumbuh di media tanah yang subur. Namun sayang, semakin subur tanahnya, semakin pula buah keburukannya semakin banyak. Oleh karena itu, pohon itu harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, supaya ia tidak bertunas lagi dan tidak menghasilkan pohon buah yang buruk lagi. Untuk memusnahkan akar-akar dosa bangsa Israel, maka Allah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Allah akan menghentikan hasil tanam mereka, sebab semakin mereka diberkati, semakin mereka mempergunakan untuk berbakti kepada Baal. Dan Allah juga akan memusnahkan mezbah dan tugu penyembahan berhala mereka. Ayat 1 dan 2. Yang kedua, Allah akan meniadakan raja yang berasal daripada Allah. Sebab raja yang berkuasa menyebabkan mereka banyak membuat dan mengangkat perjanjian dusta. Nampaknya semakin berkuasa, raja semakin memberhalakannya. Ayat 3 dan keempat. Yang ketiga, Allah membiarkan perkampungan sia-sia pada rakyat.
Sebab ternyata ketergantungan mereka pada ilah buatan tangan mereka dan raja yang mereka angkat melebihi hormat dan kegentaran mereka pada Allah itu sendiri. Ayat yang kelima dan ketujuh. Yang keempat, Allah membiarkan peruntukan pada persembahan dan mezbah mereka, sebab kemaikan kuil mereka menyebabkan keruntuhan mereka, baik secara rohani maupun moral. Ayat yang ke-6 dan ke-8. Yang kelima, penghukuman Allah itu, ayat yang ke-8 sampai ke-14, dilihat juga sebagai penegakan kembali akan kebenaran Allah di tengah-tengah umatnya. Ini semua dimaksudkan Allah supaya umat Israel menyadari bahwa kesuburan yang mereka alami tidak berasal dari dewa-dewa kesuburan Kanaan, melainkan dari Allah. Seharusnya umat menyadari yang berperan dalam kehidupan mereka, baik di padang gurun atau sampai di tanah Kanaan, adalah Allah sendiri. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan ini bagi kita? Ternyata tak selamanya kebaikan dan kemurahan Allah dipahami secara benar oleh orang-orang percaya. Ternyata ada orang yang memahami rezeki atau berkat itu tidak sesuatu yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka menganggap tidak perlu mengarahkan berkat dan rezeki itu pada ucapan syukur kepada Tuhan, karena mereka beranggapan bahwa apa yang mereka peroleh selama ini itu karena hasil karyanya, itu karena kemampuannya, itu karena jerih lelahnya, itu karena kehebatannya, itu karena kepintarannya. Ingatlah saudara-saudara, segala sesuatu yang bisa kita nikmati sampai hari ini, semua karena anugerah Allah. Allah lah yang menyediakan, yang memberikan, yang melimpahkan. Allah lah yang memberkati kita. Bukan ilah lain, bukan kuasa lain. Maka kenalilah Tuhan secara benar, supaya kita bisa bersyukur atas apa yang kita peroleh sampai pada saat ini. Percayalah, semua karena berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa kelimpahan kekayaan, kehormatan, dan berkat tidak selalu membawa kami manusia bisa hidup takut akan Engkau. Karena sebagai manusia kami sering terlena dan lupa bahwa apa yang bisa kami raih dalam hidup ini adalah hasil dari setiap kemampuan kami, kehebatan kami, kepintaran kami. Sehingga apa yang bisa kami raih seringkali menyilaukan diri kami, dan kami tidak mampu lagi mengenal Engkau sebagai Tuhan yang selama ini telah menolong, menopang, dan memberkati hidup kami. Tetapi mulai firman-Mu pada hari ini, kami diajarkan untuk selalu mengingat, supaya kami jangan membuat semua yang kami peroleh di dunia ini justru membuat kami terjatuh dan hidup jauh terpisah daripada Engkau. Tapi ajarkan kepada kami untuk mengenal Engkau dengan baik, sehingga segala puji dan hormat hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.